Nabi Sulaiman itu satu-satunya manusia yang justru mempunyai bala tentara dari 3 jenis yang tidak pernah manusia punya. Satu jenis tentara ya manusia, satu jenis tentara adalah dari burung, satu jenis tentaranya adalah dari jin. Jadi anak buah dia ke? Anak buah dia, sampai mana ada orang sekarang menguasai jin. Kalau dikuasai jin banyak. Kalau tidak benar, akibatnya nalarnya jadi tidak jalan begitu maksudnya. Ya, mengeterapkannya kurang tepat. Gitu. Ya katakan sajalah, sebagai hakim kurang ahli di dalam bidangnya, bisa mengambil pasal yang salah kira-kira. Hal ini pernah terjadi. Di antara nabi-nabi yang terkenal sangat brilian, yaitu Nabi Sulaiman. Bisa berbagai macam bahasa, bisa baca Salah hewan. satu gitu ya. Sehingga Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah sebagai manusia yang terpandai di dunia, yang sampai sekarang belum ada yang mengalahkan. Yang kedua, manusia yang terkaya di dunia, yang kekayaannya sampai sekarang belum ada yang mengalahkan. Yang ketiga, sebagai orang yang mempunyai kekuasaan yang sampai sekarang belum pernah ada yang mengalahkan. Pernah diadakan satu dialog, loh bagaimana? Kan dunia berkembang, masa ini tidak pernah terpecahkan, kalau rekor tidak pernah terpecahkan. Betul tidak pernah terpecahkan itu. Misalnya saja, dia dikatakan manusia yang terpandai. Salah satu indikasi kepandaian seseorang, yaitu bahasa asing yang dikuasai. Kita semua tahu, makin pandai seseorang, bahasa asing yang dikuasai makin banyak gitu ya. Tapi bahasa yang dikuasai oleh manusia pandai sekarang, itu semua bahasa manusia loh. Bahasa Inggris, bahasa manusia Inggris. Bahasa Perancis, bahasa manusia Perancis. Bahasa Jerman, bahasa manusia Jerman. Jadi bagaimanapun dia menguasai banyak bahasa, itu masih bahasanya manusia. Nabi Sulaiman, jangankan bahasa manusia, bahasa hewan dikuasai. Jangankan bahasa manusia, bahasa hewan dikuasai. Bahasa semut ngerti, bahasa burung mengerti. Kalau begitu, bahasa insekta kira-kira dikuasai semua. Itu yang sampai sekarang belum pernah ada yang mengalah. Yang keduanya, kekuasaannya juga tidak pernah dikalahkan. Yang saya maksud begini, Nabi Sulaiman itu satu-satunya manusia yang justru mempunyai bala tentara dari 3 jenis yang tidak pernah manusia punya. Satu jenis tentara ya manusia, satu jenis tentara adalah dari burung, satu jenis tentaranya adalah dari jin. Jadi anak buah dia ke? Anak buah dia, sampai mana ada orang sekarang menguasai jin. Kalau dikuasai jin banyak. Nah inilah. Nah, jadi ada 3 yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, satu diantaranya brilian. Pernah terjadi suatu ketika satu kasus, yang kasus ini bapaknya sebagai Nabi Daud, sebagai Nabi juga, nggak bisa menyelesaikan. Kasusnya begini, ada 2 orang ibu dari daerah pergi ke ibu kota. Masing-masing membawa anak bayinya. Dalam perjalanan, karena bersama-sama, ya saling tolong-menolong. Tapi musibah terjadi. Salah satu bayi dari kedua ibu tadi, katakan salah, ibu A, ibu B, bayinya ibu A meninggal. Ya sebagai teman, ibu B ikut bela sungkawa, ikut membantu dan memakamkan dan sebagainya. Sesudah itu selesai, ceritanya si ibu A yang bayinya meninggal ini merebut anaknya si B ini. Lalu dikatakan, yang mati kan anakmu, bukan anakku. Loh kata ibu B, loh gimana kamu ditolong gitu ya. Tapi tetap bersikeras, yang mati anakmu. Mau minta kesaksian orang lain nggak ada. Cuma mereka berdua itu. Mereka berdua dengan bayi yang gitu, yang diperebutkan. Bayi mau ditanya masih bayi. Permasalahan sampai kepada Nabi Daud pada waktu itu. Nabi Daud meminta kesaksian yang benar, dua-duanya ngaku sebagai ibunya.
Ya pada waktu itu laboratorium belum ada gitu ya ceritanya, sehingga gimana ini menentukan bahwa anak ini anaknya siapa? Tes kromosom belum ada. Tes kromosom belum ada. Kalau sekarang udah di persoalan gitu ya. Udah di persoalan. Pengen anaknya siapa kita tahu persis gitu ya. Udah. Lalu karena tidak terpecahkan oleh Nabi Daud, sudahlah. Nabi Sulaiman, ini ada kasus, coba kamu selesaikan. Lalu oleh Nabi Sulaiman ditanya kedua ibu, siapa yang ibu yang benar? Dua-duanya ngaku. Jadi ibu yang mengaku ini, iya. Berani sumpah dua-duanya. Dua-duanya berani sumpah. Aduh. Secara hukum imbang ini. Lalu kata Nabi Sulaiman, ya sudahlah. Karena ibu imbang, draw, seri, saya sebagai hakim harus adil. Maka maaf ya, anak yang diperebutkan ini akan saya belah. Supaya adil. Supaya adil. Sebagai hakim harus adil. Yang sebelah untuk ibu, yang sebelah untuk ibu yang lain. Jadi lalu kata Nabi Sulaiman, tentara coba pinjam pedangnya gitu. Anaknya ditaruh. Maaf kalau saya kurang tepat gitu. Begitu mau dibelah, salah seorang ibu, cukup. Aku ngalah saja. Biarlah anak ini untuk ibu. Nah, dengan sikap demikian, Nabi Sulaiman tahu siapa ibu yang sebenarnya. Sebab tidak mungkin ibu yang sebenarnya rela anaknya dibunuh, dibelah. Lebih baik ngalah lah. Gitu ya. Jadi dengan sikap demikian, trik-trik demikian, tahu. Sekiranya dia kurang brilian, susah untuk gitu. Jadi untuk bisa adil memang harus ada pengetahuan khusus untuk bisa menempatkan dengan tepat sekali. Nah, diharapkan ya mereka-mereka yang mempunyai profesi itu harus betul-betul pandai. Tapi kepandaian belum menjamin. Yang keduanya keimanan. Sehingga dengan ajaran kita disuruh adil, yang akan terbina, iman kita terbina. Gitu. Juga kemungkinan otak kita akan terbina, membiasakan adil. Gitu. Sehingga diharapkan di dalam pendidikan, ibu-ibu itu bersikap adil kepada anak-anaknya. Sebab anak yang diperlakukan tidak adil, jiwanya akan berkembang kurang stabil. Gitu lah. Yeah. Demikian pula anak diajari untuk senantiasa adil. Bukan ibunya saja, tapi anaknya juga adil. Sering saya kadang-kadang mengatakan kenapa anak-anak sekarang begitu tidak adil. Pada waktu ditanya, loh kamu, Bapak bilang tidak adil, apa alasannya? Sebab saya sering melihat, katakan sajalah, anak-anak kita sendiri gitu. Yang sudah sampai di SMA katakan, biasanya buku-buku SMP itu dibuang. Kalau kita mau analisa, bisanya ke SMA gara-gara buku SMP loh. Tapi begitu SMA, buku SMP dibuang. Kalau saya pikir kan artinya habis manis dibuang. Pada waktu butuh dipelihara, pada waktu tidak butuh Padahal dari sisi yang lain, banyak saya mendengar, membaca di koran, justru di daerah-daerah banyak orang yang kekurangan buku-buku. Yeah. Jadi kalau sifat adil ini dikembangkan, barangkali akan terkumpul buku-buku yang bisa dipakai untuk itulah, daripada di. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sifat yang kedua. Kalau kalian pengen hidup mulia, pelihara masalah adil. Al-adil fir ridha, kata Rasul, wal ghadab. Senantiasa adil, baik pada waktu hati sedang tenang, tentram, maupun pada waktu hati sedang marah. Dan kita semua tahu. Ya Pak. Baik Pak, ini tentang keadilan Pak ya. Tetapi kita sepenuhnya menerima. Tapi masalahnya seringkali tidak sesederhana itu Pak, di dalam satu bentuk yang makro. Saya ingin menggarisbawahi, si pemegang kekuasaan justru adalah dia, ini ungkapan kalau tidak salah
Reagan kalau tidak salah mengatakan, seorang yang paling berkuasa kalau dia mempunyai kekuasaan, tetapi dia tidak menggunakan kekuasaan tersebut. Ini Reagan ngambil dari mana saya tidak tahu, tapi saya dengarnya lewat Reagan. Nah ini juga barangkali itu Pak ya. Masalahnya adalah seringkali tidak sesederhana itu Pak ya. Adil itu juga kadang-kadang dikaitkan dengan taat asas, konsisten. Kalau boleh kita pembicaraan pagi ini meskipun tinggal beberapa menit ya. Michael Fay yang dihukum cambuk di Singapura ya. Lepas daripada setuju tidak setuju pada hukum cambuk pada remaja, tetapi satu hal yang seringkali kita bisa teladani adalah sikap Singapura untuk konsisten. Siapapun kamu ya, kalau kamu melanggar hukum positif negeri kami ya tentu saja akan kami hukum begitu ya. Nah, jadi apakah benar bahwa dalam berkeadilan itu juga ada terkandung di dalamnya konsistensi ya, taat azas dan berlaku sama, berlaku adil. Lagi-lagi adil itu baru adil kalau dia berlaku adil pada ya. Apa Islam juga menekankan hal itu, Pak? Jadi kalau berlaku sama itu memang ditegakkan oleh Islam. Sangat ditegakkan. Sangat. Misalnya suatu ketika Khalifah Umar nih, dia justru mencambuk anaknya sendiri, yaitu yang kedapatan mabuk. Karena pada waktu itu hukum mabuk cambuk. Ya mereka yang mabuk cambuk. Suatu ketika anaknya sendiri yang mabuk. Anaknya sendiri. Kata Sayyidina Umar, cambuk. Malah tukang cambuknya yang enggak kuat. Ini anaknya loh. Ini anak bos saya nih ya. Iya, tukang cambuknya yang malah ini bener nih. Tapi Umar kata, cambuk dia. Jadi inilah memang berat gitu. Kalau merata, itulah yang namanya adil. Itu. Tapi jangan dibalik. Bahwa adil itu merata, tapi kalau merata itu adil, tapi kalau adil itu harus merata. Belum tentu. Nah ini. Misalnya sebagai contoh, sama-sama anak, yang kecil dengan yang besar, belanjanya tidak boleh sama. Nggak boleh sama. Oh, ya. Anak kita yang gendut dengan yang ini nggak boleh. Bahannya sama. Harus yang gemuk ya agak gedean bahannya. Tidak boleh makannya sama. Yang lapar mestinya lebih banyak. Jadi jangan dibalik. Ya. Orang yang bekerja keras dengan orang yang malas-malas tentu saja bukannya tidak bisa kemudian menuntut bahwa sekedar kemerataan. Ya. Ini Pak yang barangkali ada satu atau dua hal lagi yang Bapak ingin sampaikan tentang berkeadilan ini. Jadi memang tinggal 1 menit ini. Ya. Jadi kita tahu lah, indah sekali adil. Tapi memang berat sekali untuk mengerjakan adil. Tapi kata Allah, orang yang adil sangat dekat dengan ketakwaan. Gitu loh. Aqrabulit taqwa. Itu jaminan. Kalau kamu bisa adil, sangat dekat sekali dengan ketakwaan. Sehingga kalau kita pengen sering meningkatkan takwa, cobalah lewat meningkatkan keadilan. Berat betul. Iya, tapi indah. Dan jangan sampai konflik of interest Pak ya.